Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman podcast Hai HI. Balik lagi bareng saya Ferry Muhammad Anas atau yang biasa disapa dengan Bang Ferry. Di tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi dan pastinya seru banget. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Adri, guru PJOK sekaligus pemegang lisensi renang. Kita akan ngobrol tentang tips belajar renang untuk pemula anti takut air. Cocok banget nih buat kalian yang ingin belajar renang tapi masih deg-degan kalau lihat kolam. Assalamualaikum Pak Adri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Pak Adri. Pak Adri, boleh dong ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak sebagai guru PJOK dan bagaimana akhirnya Bapak mendapatkan lisensi renang? Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansyah. Saya berlisensi renang C nasional daerah. Sebelum ke renang saya kuliah di jurusan olahraga. Nah, di jurusan olahraga, jurusannya pendidikan jasmani di UPI Sumedang. Nah, sebelum itu saya cuman bisa renang saja, Pak Fer. Dulu tuh saya cuman ya atlet biasa, cuman ya atlet futsal sama tembus ke atlet rugby di Jabar. Oh, rugby. Cuman di Pordanya saja, nggak sampai PON. Cuman PON pernah ikut, cuman seleksinya saja. Oh, seleksinya Ya. sampai PON ya. Oh, keren Hampir sekali. sampai PON, cuman 3 hari sayanya nggak kuat. Oh. Iya. Iya, Pak. Nggak kuat karena intensitas latihannya beda. Oh, beda. Ya, di rugby itu. Akhirnya pilih ke renang. Belum. Oh, belum? Belum. Justru di renang itu pas setelah lulus. Oh, lulus. Iya, dulu waktu kuliah tuh di rugby sama di futsal. Kalau di rugby itu 2-3 tahun lah. 3 tahun. Alhamdulillah ya pernah nyampe latihan di PON gitu. Keren. Tapi cuma 3 hari. Iya. Nggak dilanjut karena intensitas latihannya emang berat banget itu. Oh, berat banget. Berat banget. Sehari 3 kali dan itu makan juga di porsi. Oh, makan di porsi itu. Nggak bebas. Kalau saya kan makannya Iya. ini. Nah, gitu. jadi ada yang membedakan nggak Pak? Lisensi A, B, C atau memang renang itu khusus C aja? Ada beda. Kalau di renang itu A, B, C, D. Yang D itu dasar. Lisensi dasar. Nah, yang C itu naik level 1. Oh, oke. Jadi C itu ke provinsi. Provinsi. Oh, oke. Nah, terus B nasional, A internasional. Oh, siap. Terus ada lagi ASCA, ASCA, internasional. internasionalnya ASCA itu. ASCA, ya. Oh. Kalau saya kebetulan di C. Oh, di C-nya Pak. C, Jadi ya. tingkat provinsi ya Pak? Ya, di provinsi Banten. Oke. Nah Pak, banyak siswa yang sebenarnya ingin belajar renang, tapi masih takut duluan nih. Menurut Bapak, apa sih penyebab umum anak-anak itu takut air Pak? Awalnya sih ya kebanyakan yang saya di lapangan ya, pengalaman saya. Kebanyakan sih pertama belum mengenal air. Yang kedua itu jarang bermain air. Nah, biasanya kalau saya ngelatih itu yang dasar, yang basic banget. Yang takut sama air itu biasanya diajak main. Oh, diajak main air dulu? Ya, kayak duduk terus saya kasih air, terus cuci muka biasa, terus pas udah agak berani nih masuk ke kolam, diajar bubbling dulu. Oh, Bubbling itu pernapasan di air. Kebalik kalau di darat kan kita nafas ditarik dari hidung, keluar dari mulut. Nah ini kebalik. Kalau di air itu di air masuk ke air, bubbling, keluarin dari hidung, naik, ambil nafas dari mulut. Oh. Ya. Iya. Kalau misalkan kebalik, ambil nafas dari hidung, pas di air itu bisa ini kesedot semua ya. Iya, jadi dibalik. Jadi pemanasan dulu ya anak-anak dulu. Pemanasan. Terus biasanya kita ada mainan. Ya, mainan kayak mobil-mobilan atau dinosaurus segala macam. Oh, dipancingnya seperti itu? Dipancing seperti itu ya, biar nggak takut. Terus tetap dalam pengawasan pelatih. Oh, siap. Gitu.
Nah, sekarang bagian yang paling penting nih, Pak Adri. Apa saja langkah awal yang bisa dilakukan pemula agar lebih percaya diri di air? Nah, yang jelas tidak takut air. Yang jelas tidak takut air, terus latihan diawali dengan bubbling dulu terlebih dahulu. Karena itu penting. Karena takutnya kan ambil nafasnya kebalik, ntar biasanya anak-anak kalau kebalik udah takut. Kalau misalkan masuk dari air, biasanya anak-anak nangis takut, gak mau main lagi air gitu. Terus treatmentnya dari saya ya ajak anak di bawah nyaman dulu sama pelatihnya ya. Oke. Di bawah nyaman, kalau udah nyaman insya Allah kesananya. Ya, berarti diajak nyaman dulu, Iya. kasih pemanasan dulu ya. Pemanasan segala macam. Oh, tipsnya simple tapi berguna banget nih, Pak Adri. Nah, kalau sudah tidak takut air, Pak Adri, teknik dasar yang sebaiknya dipelajari terlebih dahulu itu apa? Nah, kalau dari teknik dasar itu, yang pertama tuh bubbling. Bubbling. Nah, yang kedua kicking. Kickingnya itu kicking bebas, kaki gaya bebas. Nah, kalau misalkan yang awal, kalau saya percayanya itu pas dikasih materi sama Ibu Elsa Nasution, atlet renang SEA Games, udah senior lah, udah pensiun. Itu diawalinya itu gaya bebas pertama. Gaya bebas pertama, gaya keduanya gaya punggung, ketiganya gaya kupu, terakhir gaya dada. Oh, gaya dada terakhir? Iya, gaya dada terakhir. Tapi rata-rata kalau saya lihat ke daerah, kalau untuk teman-teman saya, itu yang pertama di praktek itu gaya dada. Oh, gaya dada dulu. Tapi kalau saya lebih suka ke gaya bebas dulu, terus gaya punggung, terus gaya kupu, terakhir dada. Nah, biasanya berapa lama nih sampai anak-anak itu bisa berenang dengan baik? Tergantung anaknya. Oh, tergantung anaknya? Iya, tergantung anaknya. Ada, saya pengalaman saya itu ngelatih itu ada 4 tahun. Ada 4 tahun ngelatih. Ada yang 2 tahun itu belum bisa gaya, baru cuma 2 gaya, sisanya 2 gaya lagi belum bisa. Itu 2 tahun saya megang. Oh. Tergantung anaknya. Ada yang 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan langsung lancar, ada. Tergantung motorik anaknya. Oh, tergantung motorik anaknya. Iya. Oh, oke. Karena kan ngelatih bukan cuma 1 orang kan saya. Tapi banyak kan, satu grup ya, ada gitu. 1 grup. Kecuali private ya. Oh iya, Kalau private beda lagi ya. Biasanya lebih cepat Iya, nangkepnya yang private ya. Iya. Tergantung lagi. Oh, tergantung lagi. Tergantung lagi. Kalau misalkan anaknya motoriknya bagus, ya cepet sih kalau. Cepet ya. Tergantung motorik anaknya dan teknik latihnya kayak gimana. Ya. Terus ada lagi yang khusus ABK. Oh, iya. yang spesial ya. Spesial needs. Itu benar-benar harus ditreatment. Karena khawatir kalau yang spesial needs. Kan spesial needs itu kan banyak kan? Iya. Banyak banget. Itu treatmentnya beda lagi. Ya. Tapi yang spesial itu biasanya tuh dia lebih nggak takut air ya? Ya. Dia lebih senang sama air ya. Cuma kan karena renang mungkin tingkat kedalamannya yang kita perhatikan ya itu ya, Pak Adi. Yang penting dalam pengawasan pelatih aja. Betul. Harus diawasi tetap ya. Harus. Apalagi yang dasar, yang basic, yang anak TK, anak SD yang belum bisa berenang. Baik, Pak Adi. Dan itu wajib nyemplung ya. Oh, harus nyemplung ke dalam? Enggak, pelatihnya. Oh, pelatihnya harus. Oh iya. Jangan di atas doang. Harus. Kecuali kalau sama. Iya. Kecuali kalau anaknya udah jago nih, udah 4 gaya, udah 2 gaya, ya di atas juga nggak apa-apa. Pelatihnya. Kayak saya nih megang kelas. Saya megang kelas progresif. Nah, saya di atas terus tuh nggak pernah masuk ke air karena udah pada bisa, udah bisa. Baik, tentang safety in the water. Namanya olahraga air pasti kan harus aman. Ya. Ada apa saja aturan keselamatan yang wajib diketahui oleh siswa? Yang pertama itu jangan bercanda di kolam. Oke, jangan bercanda di kolam. Terus jangan terlalu heboh di kolam. Terus harus dalam pengawasan orang tua maupun pelatih. Itu Pak Fer. Kalau misalkan, tapi kalau di olahraga renang itu rentan cedera, Pak Fer. Oh, rentan cedera. Enggak. Jarang cedera. Ah. Jarang cedera. Jarang menemui atlet renang yang cedera.
karena tidak berbenturan. Tidak benturan. Iya. Paling cuma pegal-pegal aja. Cuman keram-keram doang. Keram-keram aja ya. Iya, pegel keram itu gitu. Gitu. Berarti keamanan nomor 1 ya Pak. Keamanan nomor 1. Jangan sampai belajar jadi bahaya. Iya. Ya, betul. Nah, terakhir Pak Adri, boleh nggak kasih pesan nih atau motivasi untuk siswa-siswi yang masih takut air, tapi masih pengen berenang? Tetap harus dalam pengawasan orang tua ataupun pelatih, itu aja sih. Harus didampingi, harus ada lifeguard juga. Jangan sampai ibunya makan, anaknya main-main sendiri. Oh iya, harus pengawasan harus dalam pengawasan. Jangan sampai didiemin anaknya. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Adri atas tipsnya, sarannya, motivasinya juga. Dan kepada penonton podcast HAI, jangan lupa follow dan share podcast HAI dan juga Instagram @smpharapan-ibu. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Ferry Muhammad Anas pamit dulu dan ingat, belajar, berkarya, dan bangga jadi bagian Sekolah SMP Islam Harapan Ibu. SMP Islam Harapan Ibu, sip, keren, mantap. Alhamdulillah. Pamit dulu, Pak Adri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Fer. Sehat-sehat, Pak Fer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.